Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Gus Glory dalam kajian hati dan pikiran. Dulur, kita tahu semua kondisi sekarang ini sangat sulit, sangat berat baik dari sisi sosial, ekonomi maupun mental. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya berkeliling ke jamaah untuk melihat istilah Jawa itu boteannya atau tempat berasnya itu bagaimana dalam tanda kutip. Saya ingin memastikan bagaimana kondisi ekonomi mereka, kondisi sosio-psikologis mereka dan lain sebagainya. Saya berkeliling dari satu rumah ke rumah sambil ya sedikit membawa apa yang bisa kita perbantukan. Dan saya banyak mendapatkan pelajaran, tapi saya juga berbagi dengan mereka, menguatkan mental mereka agar tidak saja melihat diri sendiri tapi juga melihat orang lain, di mana semua orang terdampak di seluruh dunia. Saya ajak mereka untuk berpikir. Beberapa waktu yang lalu kita melihat satu video yang viral dari Amerika Latin, tepatnya di negeri Ekuador, yang kita melihat begitu banyak mayat-mayat bergelimpangan, begitu banyak jenazah yang tak terurus, terutama di rumah sakit pemerintah maupun di rumah-rumah keluarga masyarakat warga di Ekuador sana. Pemerintah sudah kewalahan untuk menyediakan lahan pemakaman maupun mengadakan prosesi pemakaman sesuai dengan prosedur COVID-19, apalagi masyarakat yang secara ekonomi sedang sangat buruk. Ini membuat kita menjadi sangat shock mental ya, sangat memprihatinkan. Tapi ternyata di negeri kita sendiri, saya ajak bicara gitu. Ternyata di negeri kita sendiri kita juga sedang prihatin karena ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan penolakan jenazah untuk dimakamkan di tempat mereka terhadap jenazah para medis yang telah berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Buat saya, apapun alasannya itu tidak beretika. Kenapa? Karena bagaimanapun jenazah siapapun itu wajib bagi kita untuk tetap merawat, untuk tetap memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Bagi orang muslim justru bahkan kita wajib menyolatkannya. Apapun itu, bahkan bagaimanapun jahatnya orang itu, apalagi ini orang baik, bagaimanapun jahatnya orang itu, kejahatannya tidak boleh menjadikan kita kemudian tidak merawat. Karena itu wajib bagi yang hidup, kita tetap harus memperlakukan jenazah dengan baik. Kenapa? Karena bagi yang meninggal, mereka sudah tidak peduli sebenarnya. Bagi yang meninggal, mereka sudah tidak penting lagi apakah akan dikuburkan dengan cara seperti apa, dirawat dengan seperti apa. Mereka sudah tidak penting lagi. Kita coba berpikir seperti bagaimana kita ketika misalnya nanti sudah meninggal. Bagi yang sudah meninggal, semua ini sudah selesai. The journey is over. Beban sudah ditunaikan. Kenapa? Karena mereka sudah mulai memasuki sebuah chapter baru. Mereka memasuki the next path. Kenapa? Apa? Pertanyaan kubur. Apa? Pertanggungjawaban umur. Seberapapun baik amal seseorang, pertanyaan kubur itulah yang menjadi beban berat selanjutnya bagi orang yang sudah meninggal. Kita belum bicara tentang amal nih. Kita baru bicara tentang logika fisik. Logika fisik ketika orang meninggal, dulur. Itu orang, kita tahu ketika orang meninggal, mereka dimasukkan ke dalam lubang sempit ukuran 1x2 meter. Di sana kemudian tubuh itu dimasukkan, lalu kemudian dimiringkan ke arah barat, kemudian dia disentuhkan dengan tanah langsung, lalu ditutup lagi dengan kayu, kemudian dia ditimbun dengan tanah. Sejenak selanjutnya dia akan sendirian di situ dengan hanya berbajukan beberapa lembar kain. Bandingkan dengan kita yang di sini. Meskipun kita lockdown, meskipun kita bagaimana, kita masih bisa melihat tumbuh-tumbuhan, masih bisa melihat pemandangan, masih bisa kesana kemari, masih bisa begana begini, begitu begini, masih bisa. Kalau bahasa kita masih bisa berbaju. Bayangkan kalau ketika di dalam kubur kita hujan, sendirian, gelap. Itu yang harus menjadi pemikiran kita. Dan kalau itu jadi pemikiran, kita nggak mungkin berani atau tega nolak orang. Kenapa? Belum bicara amal ini. Bayangkan gitu dulu. Kenapa? Karena kalau kita di sini, lockdown bagaimanapun, kita masih bisa itu. Sebandel orang yang bagi yang bandel masih bisa melanggar. Bahkan penjara yang harusnya menjadi latihan lockdown pun bagi orang yang nakal masih bisa pesan AC, masih bisa pesan kamar, masih bisa beli handphone, menghubungi pejabat dan lain sebagainya itu. Tapi di dalam kubur tidak ada. Gerak saja sulit. Dan itu menunggu waktu sampai kapan tidak tahu. Kenapa? Karena lockdown di dalam kuburan hanya berhenti ketika kiamat datang. Dan kita tidak tahu. Nobody knows kapan akan selesai. Jadi orang di dalam kubur terima aja apa-apa. Boro-boro kemudian sampai
beli HP, pengen gini gitu. Melayani pertanyaan malaikat saja. Yang konon pertanyaan malaikat itu bahkan sebatang kapak saja akan ditanya, kapaknya itu dari mana, dulu belinya gimana, untuk apa saja, apakah tidak pernah menyakiti orang, lalu hasil dari kapak itu bagaimana. Itu pertanyaannya luar biasa. Itulah lockdown sesungguhnya, Telur, yang perlu kita pikirkan sekarang. Jadi mengambil hikmah dari itu. Apalagi kalau amalnya kurang, maka orang yang lockdown di dalam kubur akan ditemani sesosok makhluk yang berwajah buruk, berbau busuk sampai nanti kiamat, plus dengan siksaan malaikat mungkar nakir. Bagaimana kita sekarang? Itu yang akan membuat kita lebih lega ketika berpikir tentang mati. Jadi saya ingin menyemangati hidup ini dengan mengingatkan mati, bukan kok mengajak kemudian menjadi pesimis. Maka pastikan yang akan menemani kita di lockdown nanti adalah amal baik. Karena amal baik akan diserupakan dalam bentuk makhluk yang berwajah rupawan, kemudian akan menemani kita sampai kiamat. Lalu bagaimana? Pastikan kita sekarang ini sudah menyiapkan kamar lockdown kita nanti di dalam kubur. Kamar yang ber-AC, kasur yang empuk, ber-HP. Dalam konteks tanda kutip adalah kita dengan cara sekarang banyak berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Pastikan hasil kerja kita rubah menjadi hasil hidup dengan cara mengirimkan sebanyak mungkin ke akhirat, dengan cara berbagi untuk bangsa, agama, dan negara. Pastikan hidup kita sekarang ini, dulur, banyak bermanfaat untuk orang lain. Kita menginginkan lockdown kita nanti di dalam kubur adalah lockdown yang menyenangkan, lockdown yang sangat indah untuk kita. Sehingga apa? Lockdown yang sekarang kita lakukan sekarang akan kita jalani dengan baik sebagai latihan kita untuk lockdown nanti di dalam kubur yang akan kita lakukan sesuai dengan amal ibadah kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.